kewajiban masyarakat karena BPJS ini adalah tentunya asuransi sosial. Kewajiban masyarakat yang memang mampu secara ekonomi itu supaya membantu keuangan BPJS ya jangan lupa menunaikan kewajibannya membayar iuran. Itu aja. Kalau ada kekurangan itu biar pemerintah yang memikirkan. Memikirkan ya Pak ya. Jadi program ini saya yakin akan selalu berjalan dan akan terus berjalan. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis Dan saya Broyong di podcast BPJS Kesehatan. Kali ini kita akan ngobrol seru bersama Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Bapak Arief Wicaksono Juwono Putro. Apa kabar Pak? Baik. Pak, ini langsung aja nih Pak. Kita sehat semua ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat semua Pak. Iya. Seger kita. Sehat ya? Oh, makin sehat ya? Oh, nggak perlu dijawab sih, udah kelihatan sehat. Terlalu sehat ya Pak ya? Jadi ada sehat dan terlalu sehat ya Pak Kalau ya? sehat, lebih dari sehat. Pak, ini saya penasaran banget dan saya pengen langsung nih Pak, to the point nih Pak. To the point nih. Ini banyak nih Pak di sosial media tuh banyak yang nanya itu. Emang benar BPJS Kesehatan bangkrut gitu Pak? Itu benar Pak? Yang menarik ya, BPJS bangkrut. Bangkrut Iya. Pak, katanya bangkrut Lagi gitu, Pak. rame Iya. soalnya. Lagi rame nih Pak. Benar Pak. Jadi kalau kita bicara BPJS ini kan dia program negara. Oke. Satu. Yang kedua, BPJS ini bukan perusahaan. Oke. Bukan perusahaan. Bukan Nah, perusahaan. jadi kalau bukan perusahaan, ya nggak mungkin bangkrut. Oke. Oke. Jadi BPJS ini kan secara hukum, Mm-mm. ini adalah merupakan badan hukum publik Mm-mm. yang ditugaskan oleh negara untuk memberikan jaminan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Jadi perlu dibedakan nih kondisi keuangan dengan bangkrut. Oke. Kalau kondisi keuangan kita memang mengalami defisit. Oke. Oh, ada defisit Iya, ya, Pak ya. tapi Baik. dari awal BPJS 2014 itu juga kita selalu defisit. Oh, dari awal pun ya. sudah defisit Iya. ya Pak ya. Sehingga Oke. karena apa? Karena belum tentu 2 tahun sekali dilakukan penyesuaian iuran. Penyesuaian. Iya. Oke. Masyarakat yang memanfaatkan makin banyak. Artinya itu Oke. bagus. Hmm. Karena tugas negara itu kan memberikan akses layanan kepada masyarakat. Oke. Bukan kalau perusahaan Hmm. begitu mau rugi, defisit, pasti aksesnya dibatasi. Oke. Kalau kita enggak, sebaliknya. Yang penting adalah tugas kita adalah memberikan akses sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Oke. Kondisi keuangan itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Oke, berarti bisa disampaikan bahwa ternyata BPJS Kesehatan bukan perusahaan yang profit oriented ya, Pak. Ya. Jadi bukan dibangun bukan untuk mencari untung, Betul, tapi betul. dibangun untuk memberikan pelayanan, akses pelayanan ya, Pak ya. Ya. Oh, makanya berarti tidak ada istilah bangkrut dong Pak sebenarnya, Pak. Ya ada, jadi kalaupun ada kesulitan keuangan itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Oke. Oke. Jadi I see. yang penting kewajiban masyarakat karena BPJS ini adalah tentunya asuransi sosial. Mm-mm. Kewajiban masyarakat yang memang mampu secara ekonomi itu supaya membantu keuangan BPJS ya jangan lupa menunaikan kewajibannya membayar iuran. Nah, Itu aja. betul. Iya. Kalau ada kekurangan itu biar pemerintah yang memikirkan. Memikirkan ya Pak ya. Jadi program ini saya yakin akan selalu berjalan dan akan terus berjalan. Oke. Karena saat ini kan 98% sudah tercover oleh BPJS. Iya. Memang yang Bos aktif 70 juta lebih. Iya. Pak. Iya. ya memang ada beberapa yang tidak aktif karena menunggak. Oke. Makanya jadi PR kita kan kalau teman-teman kita semua peduli nih, masyarakat peduli, BPJS jangan bangkrut. Ya kita sama-sama dengan prinsip gotong royong yang memang wajib membayar iuran ya kita tunaikan kewajiban kita. I Oh see. gitu. Tapi emang bisa dikatakan sama BPJS itu implementasi gotong royong yang bener-bener ya, karena Iya. semua aspek ikut Iya. berkontribusi ya Pak ya. Benar. Yang mampu bisa membayar iuran untuk membantu BPJS Kesehatan juga masyarakat juga ya Pak ya. Dan bahkan yang disampaikan Bapak tadi, dari awal memang disetting ini adalah sebuah program untuk memberikan pelayanan kesehatan, menjamin pelayanan kesehatan Ya. kepada masyarakat. Jadi tidak mencari untung, tidak Ya. mencari uang sebanyak-banyaknya, Betul. tidak ada istilah bangkrut, tidak ada istilah rugi, tidak ada istilah untung juga berarti ya Pak ya? Betul. Tapi jangan lupa proses bahwa konsepnya itu tidak hanya cuma gotong royong. Oh, gak hanya gotong royong ya Pak ya. Konsepnya itu adalah perlindungan. Jadi tadi yang kaya membantu yang miskin, yang muda membantu yang tua, Tua. yang sehat membantu yang sakit.
Namun pada saat yang kaya, yang muda, dan yang sehat itu sakit, dia juga berhak memanfaatkan layanan JKN. Oke. Jadi tidak hanya nyumbang aja, tapi Iya. pada saat dia yang membutuhkan. Siap. Dan jangan lupa layanan JKN itu kan layanan yang paling luas. Gitu. Itu maksudnya apa, Pak? Layanan yang paling luas itu, Pak? Jadi kalau kita lihat asuransi komersial, Ya. itu pasti tidak menjamin layanan-layanan yang memang membutuhkan biaya sangat tinggi. Oh, Contohnya cuci darah. cuci Wah, darah. Itu kan seumur hidup. Iya, ya. seumur Ya, hidup, Pak. seumur Seumur hidup. hidup itu cuci darah. Sekali cuci darah aja tuh bisa minimal 2 juta, Ya. 2 juta ya Pak ya? Teman-teman bayangin ya, kalau kita cuci darah kita menggantungkan pada asuransi komersial. Ya. Makanya kita ke tahun 2024 katakanlah, kita bayar premi kan setahun. Terus tiba-tiba termasuk di penanggungan cuci darah, kita masuk cuci darah. Oke. Artinya kan nanti pada kan kontrak kan setahun nih. Iya. Pada perpanjangan berikutnya pasti cuci darah itu kan dihitung di premi kita Iya. tahun depan. Benar. Betul. Artinya betul. kalaupun kita mau lanjut pasti kita harus membayar yang sangat tinggi. Benar. Betul sekali. Nah, sedangkan kalau di BPJS Tidak ada kontrak-kontrakan ya, Pak ya? kita cuci darah tahun ini, tahun depan juga preminya sama kan? Iya. Iya. Itu karena memang konsepnya perlindungan. Luar biasa Oke, ya. iya, Berarti benar-benar melindungi seluruh aspek masyarakat Iya. terlindungi ya Pak. Nah, ya. iya. Betul-betul. Itulah yang membedakan asuransi sosial dengan Iya. asuransi Iya. komersial ya, Pak ya. Oke. Jadi ada dua nih yang kita bisa ambil. Iya. Pertama gotong royong, yang kedua perlindungan. Iya, jadi mau kaya, mau miskin, mau muda, mau sehat, ketika mereka membayar iuran, semua berhak mendapatkan ya, Pak ya. Iya. Jadi tidak termindset BPJS hanya untuk maaf golongan tertentu saja, tapi Iya. untuk semua golongan ya, Pak ya. Iya. Oke. Tapi ada ini Pak, saya juga pernah baca beberapa, ada katanya bahas bedanya dana BPJS dan sama dana DJS. Bedanya apa sih Pak itu? Jadi begini, Bro Sis. Jadi dana BPJS itu adalah dana yang kita kumpulkan dari seluruh masyarakat. Oke. Jadi sumber dana DJS itu dari iuran. Oke. Dan dana DJS atau dana jaminan sosial itu bukan dana miliknya BPJS. Oh. Dana DJS Dana bukan milik BPJS. Bukan. Dana DJS itu adalah dana milik peserta. Oh. Karena kan sumbernya dari iuran. Iya. Oke. Dari iuran kemudian kita kumpulkan, Mhm. digunakan hanya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran klaim. Oh, jadi dari peserta itu dari iuran itu digunakan untuk klaim, hanya klaim ya, pembayaran Hanya klaim Pak, dan ya? untuk biaya operasional BPJS. Oh, oke. Baik, Sebagian baik. kecil. Oh, Jadi itu dana DJS, sehingga dana DJS itu kalau istilah keren itu trust fund, Oh, Trust dana fund. wali amanat milik peserta Oke. Baik, yang baik. dikelola oleh BPJS Mhm. untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Oh. Jadi tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Iya. Karena masuknya di dana DJS bukan dana Iya. BPJS. Jadi BPJS tidak bisa mengotak-atik itu ya, Pak ya. Ya. Dan dana DJS pun itu diinvestasikan dalam instrumen investasi yang sangat aman. Oh. Itu sesuai dengan regulasi, Mhm. itu hanya bisa kita tempatkan di deposito. Oh, Dan benar. deposito juga maksimal cuma 3 bulan, Bro Sis. Oh, gitu Pak. Iya, Bro Yong. Karena dia ini, Pak ya. Karena kita melihat ini kan dana liquid ya. Iya, Yang liquid. harus Mhm. siap sedia Setiap pada bulan. saat kita membayar klaim. Klaim. Iya, Oke. betul. Kan bisa kapan saja itu digunakan Ya, Pak, sehingga ya. tidak Ya. boleh terlalu panjang. Oke, baik. Jadi Oke. ke deposito dan ke surat berharga negara. I see. Jadi itu instrumen yang risk free, artinya Oke. tidak ada risiko. Risiko, ya. Iya. Betul. Jadi risikonya ikutin risiko negara lah. Oke, berarti Jadi itu memang, dan hasilnya sekarang lumayan, tahun ini kita bisa mendapatkan hasil sekitar 5,2 triliun. 5,2 dari hasil pengembangan. pengembangan itu. Oh, dari dana yang pengembangan itu Mhm. kembali lagi ke dana DJS, mengakumulasi. Mengakumulasi. Bukan ke BPJS. Bukan ke Bukan. BPJS ya. Oh. Dan itu akhirnya akan untuk membayar biaya klaim, Iya. bayar kesehatan. Jadi Iya. kembali lagi pada peserta ya Pak ya. Iya. Oh, berarti ada dua jenis dana di BPJS, dana Hmm. BPJS dan Hmm. dana DJS. Nah, Dan semua iuran yang dibayarkan setiap bulan oleh peserta Ya. itu masuk ke dana DJS ya, Pak. Iya. Yang mana dana DJS tidak dapat diotak-atik oleh BPJS. Iya. Dan ini diperuntukkan untuk membayarkan klaim setiap bulannya ke rumah sakit. Betul. Iya. Oh, berarti netizen salah nih, Pak. Dia pikir bayar iuran setiap bulan duitnya masuk ke kantong BPJS, Pak. Iya. enggak. Ya, satunya lagi aset BPJS, Oke. Ah. aset badan. Tadi kan Oke. aset dana Ya. jaminan sosial. Nah, sekarang kita punya aset badan. Badan. Oke. Nah, Ini ini untuk berasal buat dari- BPJS ya. Pada saat ini kan BP dulu 2014 ini, kalau kita masih ingat, Hmm. BPJS ini kan perubahan dari PT PT Askes. Askes. Oh, PT Iya, Askes. Ya, Askes. betul Pak, PT Askes.
Aset PT Askes itulah yang menjadi aset awal dari aset badan. Oke. Begitu. Ya. Dan itulah yang digunakan untuk operasional kesehatan ya Pak. Yang tadi ada sekian persen dari dana DJS Ya, yang baik. penetapannya melalui peraturan Menteri Keuangan. Oh, diatur oleh Kementerian Keuangan gitu Pak ya. Misalnya Berapa yang- persentasenya ya Pak? Setelah kemudian itu menjadi dana yang harus memang menunjang operasionalisasi BPJS. Betul. Tapi itu dua dana yang terpisah. Iya, dua dana yang terpisah. Hmm. Iya. Dana DJS, dana BPJS. BPJS. Jadi untuk peserta itu sudah ada dana DJS, untuk operasional BPJS kesehatan ada dana BPJS. Yes. Oke. Jadi jangan salah paham lagi ya teman-teman. Jadi semua iuran yang dibayarkan itu masuk ke dana DJS. Itu bukan ke saku kantong BPJS, apalagi ke Ya. kantong Siswanto bukan Wah, bukan betul, ya. betul. Karena nggak muat kantong saya Nggak juga. kantong juga. Tapi di perutnya kayak mod ya itu. Iya, bisa ditambah. Lemari ini. Lemari. Lemari es. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong tuh Pak tentang tadi kan kita udah bicara tentang dana pemasukan. Nah, bagaimana cara strategi BPJS Kesehatan nih Pak supaya menjaga keseimbangan nih Pak, apa yang masuk dengan apa yang keluar gitu Pak. Tapi sebelum itu kayaknya penasaran nih kondisinya gimana Oh iya, sekarang? benar kondisi keuangan Sebelum strategi nih Pak, kondisi keuangan BPJS sekarang gimana Pak? Kalau boleh tahu nih Pak, kondisi DJS-nya itu Pak. Banyak juga nih Pak yang nanya gimana sih kondisi BPJS sekarang gitu Pak. Jadi kalau kita clear ya, kalau bangkrut tidak mungkin bangkrut. Tidak ada kata Iya, bangkrut di iya. BPJS ya Pak ya, Tidak karena ada bukan bangkrut, profit oriented. Ya, dan karena merupakan program nasional, Nasional? kalau nggak salah bahkan program strategis nasional, Oh iya, Ya. masuk tahun ini ya. sehingga pasti ini program akan tetap berjalan. Oke, Apalagi sekarang pemanfaatannya sudah luar biasa ya, benar. Proyem ya, Iya iya. 1,9 juta kalau nggak salah per hari Satu hari 1,9 Satu juta hari orang 1,9 penggunaan juta. yang BPJS. memanfaatkan. Banyak Oke. sekali, satu hari loh, Nah, 1,9 juta loh. Nah, dengan itu gimana Pak kondisinya tuh Pak berarti Pak saat ini Pak? Nah, sehingga kalau kita lihat karena pemanfaatannya luar biasa, premi ini kan terakhir disesuaikan 2020, Juni 2020. Juni 2020 Penyesuaian. terakhir penyesuaian Ya. iuran ya Pak ya. Oke. Kemudian memang harusnya setiap 2 tahun sekali dilakukan Penyesuaian. penyesuaian. Oke. Kenyataannya sudah 4 tahun lebih nih Pak ya. Ya, karena kan Iya. tentunya tidak serta-merta pemerintah menyesuaikan iuran. Menyesuaikan, Hanya iya. banyak faktor. Iya, banyak faktor. Kemarin kita ada COVID, Oh iya, Covid. harus recovery dari COVID. Iya, benar. Ya, mungkin kemampuan ekonomi masyarakat belum pulih kan. Iya, iya. Betul. Nah, sehingga ya layanan tetap diberikan. Iya. Namun konsekuensinya Iya. karena makin banyak kan setelah era COVID ini tadinya kan kalau COVID orang tidak berani Orang ke rumah takut ke sakit. rumah Iya. sakit ya Pak ya. Betul. Lebih baik berdiam di rumah aja Ya, gitu. kalau nggak parah-parah banget nggak usah lah, Iya. di rumah aja ada. Iya, iya. Begitu COVID COVID ini mereda. orang kembali yang tadinya menunda Iya. nggak berani, jadi sekarang ke rumah sakit dengan mungkin level keparahan yang lebih tinggi kan. Oke. Kalau istilahnya dirapel. Iya, dirapel. Iya. Selama beberapa tahun diam di Iya, rumah. Iya. bener-bener. Ya, contohnya saya nih Oh, pas April COVID, iya. Oke. tambalan gigi saya, jaket gigi saya lepas. Oh, tambah gigi. Oh, tambah gigi. Iya. Tapi nggak berani ke dokter gigi kan kita. Oh iya. Betul. Jadi dia mau jadi di rumah Pak. Akhirnya Pak, tahan dulu ya Pak, tahan dulu ya Pak. Tahan 2 tahun. 2 tahun. Ngeri, 2 tahun 2 ditahan tahun loh. nambah. Iya, 2 tahun nunggu ya. Itu udah pusingnya tuh udah bener-bener bukan pusing lagi. Untung- Pusingnya di mana-mana Iya. gitu. Jadi setelah itu baru ya Pak ya masyarakat mulai berani Ya, untuk kan, datang ke rumah ya, sakit. Dampaknya ini kan akhirnya apa? Akhirnya biaya kan meningkat. Iya. Oh, ada rebound ya Pak ya. Ada Rebound. rebound, ya. Oke. Kalau rebound teman-teman nggak tahu. Oh, ada apa namanya ya? Apa, ini kayak apa? Langsung naik mendadak. Langsung ke mendadak atas. tiba-tiba naik gitu ya. Iya. Berbondong-bondong Berbondong-bondong, ya, memang karena karena sudah sesuai bisa. dengan ya indikasi medis. Oke. Nah, sehingga tentunya berdampak kepada kondisi keuangan. Oke. Keuangan Karena aja. iurannya tetap, Iurannya pengeluaran tetap naik. naik. Ya, Ya. akhirnya tentu berdampak ke kondisi keuangan DJS. DJS ya Pak ya. DJS-nya ya. Ya, DJS-nya. Kalau kita lihat 2000 ini kan baru Februari 2025. Benar. Benar ya Pak. Kalau kita lihat 2024, saya bisa sampaikan bahwa kondisi keuangan DJS itu masih dalam kondisi yang sangat sehat. Oh. Jadi kalau Oke. sehat itu ada diatur di ketentuan pemerintah, Mhm. itu harus minimal 1,5 kali dari rata-rata pembayaran klaim 12 bulan. Oke. Oh, Pembayaran klaim ke rumah sakit ya Pak ya. Baik. Gampangnya 1,5 kali ke depan, 1,5 bulan ke depan kita masih Mampu mampu atau bayar enggak? klaim. Semua rumah sakit bekerja sama ya Semua Pak ya. rumah sakit bersama. Oke.
Jadi 1,5 bulan mampu itu dianggap kita sehat. Sehat. Sedangkan kondisi saat ini Maksimal 6 bulan ke 6 depan. kali. Maksimal. Enam Jadi bulan. minimal 1,5 bulan ke depan Hmm. kemampuan bayar kita Hmm. atau 6 maksimal 6 maksimal bulan. 6 bulan. Maksimal 6 bulan. Itu koridor kita dikatakan sehat. Oke. 2024 Desember Hah? kita di posisi 3,28. Oh. 3,28 bulan. Bulan. Oke. Artinya kita bisa membayar klaim 3,20 bulan ke depan. Oke. Oh, berarti masih di atas 1,5 ya? Iya. Di regulasi kan Masih 1,5. Masih di koridornya ya. Iya. Akhir 2024 kita sudah masih mampu untuk membayar 3,2 ya, Pak? Wah. Jadi 3,28. 3,2. Berarti masih Dari sehat. minimal Masih 1,5 kan. Iya, Nah. dia masih setengah. Iya, Oh, berarti masih Nah. sehat ya, Pak ya? masih sehat. Oh. Nah, 2000 pertanyaan kan pasti gimana 2025? Iya. Ya, benar. itu Pak. Kan Banyak yang iya. pengen tahu di 2025 gimana kondisinya Pak. Ah. Nah, 2025 kalau kita lihat kemampuan, yang penting kan kemampuan bayar. Iya, Nah, kemampuan bayar. Ah. Kalau kondisi keuangan pasti kan berkurang, Kok iya, iya. ya kan? Karena 1,6 juta itu kan 1,9. 1,9 juta itu kan 2024. 2024. 2025 kemungkinan kan naik lagi. Naik Kemungkinan, lagi. iya, Bisa mungkin di atas 2 juta kan. Iya, iya. Betul Pak, betul. Artinya kan berdampak ke kondisi Dana keuangan, DJS-nya. dana DJS. Oh, oke. Namun sampai dengan akhir tahun 2025 itu kalau istilah keuangan itu kan kemampuan bayar itu dilihat dari rasio, ini juga ngomong keuangan ya. Iya. Oh, Pak. Khusus 2 SKS kayaknya. Iya, 2 Kuliah SKS, ada ya. SKS. Iya. Jadi kalau kita melihat apakah kita bisa bayar atau tidak, Mm-mm. itu kan dilihat dari rasio likuiditas. Oke. Likuiditas. Seberapa Oke. seberapa liquidnya Ya. uang kita ya, Pak ya. Oke. Likuiditas itu rumusnya, ini kalau teman-teman ekonomi kan rumus dasarnya kan Nah, iya. aset lancar Ya. dibanding dengan hutang lancar. Oke. Aset Aset lancar lancar banding dibanding utang. utang lancar. Nah, oke. contohnya sis, kamu punya utang di kantin berapa? 200.000 Pak misalnya. Nah, 200.000. Misalnya. Utang di kantin 200.000. Iya, Pak. Nah, Itu kamu- beneran sih. Ya bener ya. Malah curhat. Ini bisanya kata Oh, Bapak. iya, iya, iya. 200.000 utang. 200.000 utang di kantin kan. Iya, Oke. kan, Pak. Dompet kamu isinya berapa? Sekarang Katakanlah 300. 300.000 Pak. 300.000. Iya. Berarti kan masih bisa bayar 200 kan? Masih bisa, Pak. Bisa. Masih punya simpenan 100. Ada Masih. lebih 100.000. Nah, kalau tadi rasio lancar ya berarti kan uangnya 300 Ya. dibagi utangnya 200. 200. Ya. Selama di atas 100% rasio likuiditas, berarti kan kamu masih bisa bayar. Masih Masih bisa, bisa, Pak. Pak. Kalau tadi kan berarti masih 120%. Betul, tuh. Masih. betul, masih bisa, Pak. Karena sayanya aja yang nggak mau bayar. Nah, betul, betul, betul. Berarti Nah, Bisa oke, dikatakan oke seperti sih. itu. Berarti analogi seperti itu ya, Pak ya. Iya. Berarti sekarang nah, sekarang rasio likuiditas DJS sampai dengan akhir tahun itu Hah? masih di atas 100%. oke, berarti masih Artinya mampu kita mampu membayar bayar semua klaim klaim-klaim rumah sakit ya, Pak Iya. ya. Oke, I see. sampai dengan 129%, masih di atas. masih Iya, iya, iya. ya. Tapi hebat loh ternyata, Pak. Maksudnya setelah penjelasan Bapak, berarti saya mendapatkan kesimpulan berarti BPJS Kesehatan ini hebat juga deh, Pak. Terakhir penyesuaian iuran itu 2020. Tapi 2021, 22, 23, 24 masih bisa survive. Padahal biaya kesehatan setiap tahun meningkat ya, Pak ya. Ya. Obat-obatan, alat-alatnya, segala macam. Dan kemarin kalau nggak salah itu ada penyesuaian tarif juga ya, Pak ya, untuk Ya. rumah sakit gitu. Betul. Tapi sejak tahun 2020 terakhir kali penyesuaian sampai 2024 masih survive gitu, Pak ya. Iya. Masih mampu untuk membayar bahkan 3,2 kali bulan ya, Pak ya. Bulan. Iya. Masih di koridornya masih sehat gitu. Nah. ya. Sehat. Pertanyaan saya, strateginya apa, Pak? Iya. Strateginya apa? Kenapa bisa BPJS ini dari 2020 penyesuaian itu terakhir iuran, tapi masih bisa survive dibandingkan dengan kenaikan tarif, Tarif. obat-obatan, Ah, kan semua setiap tahun naik ya, Pak ya. iya. Ada inflasi segala macam ya. Hmm. Kok bisa, Pak? Strateginya Iya. apa? Strategi penyeimbangkannya itu, Pak. Jadi begini, 2020 dilakukan penyesuaian iuran. Iuran. Iya. Namun sebenarnya pada saat itu penyesuaian iuran karena juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, Hmm. nggak mungkin naiknya tinggi terus. Sekali kan itu, Nah, nggak bisa, wah naiknya langsung 20%. ya. Oh, nggak bisa. Jadi ya. naik itu sekitar 5% saja. Oke. Waktu Ability itu ya. dipilih masyarakat juga Iya. diperhitungkan, Iya, Pak ya. iya, iya. Kemudian tiba-tiba kita terkena bencana COVID. Covid, iya. Ya, oke, betul, Pak. Nah, di tengah bencana COVID itu, teman-teman kan pengguna kita, Iya. peserta BPJS kan tidak ke rumah sakit. Iya, Iya. iya. Sehingga terakumulasi dana yang Iya. lumayan. Lumayan. Hmm. Tersimpan apa ya? Tabungan apa ya? Tabungan. Tabungan itu
yang bisa mensupport kita pada saat sekarang ini. Iya. Oh iya. Jadi memang artinya tadi yang Heeh. uang itu uang peserta. Peserta Pada saat peserta tidak manfaatkan, ya uang itu ya kita disimpan. tabung, Iya. kita investasikan. Investasikan. Ya, Pengembangan kembangkan ya Pak. kembangkan ya Pak. Dan kalau dari 3 tahun ini hampir hasilnya sekitar 15 triliun 15 triliun 15 pengembangan. Iya. triliun loh, luar biasa banget loh. Keren. bisa kita akumulasikan. Hah. Nah, pada saat dimanfaatkan ya kita gunakan. Iya. Betul. Nah, tentunya kita juga melakukan upaya-upaya pengendalian di BPJS. Oke. Artinya kita memastikan bahwa rumah sakit juga patuh kepada regulasi yang ada Oke. sesuai Oke. dengan indikasi Siap. medis. Mm-mm. Artinya memang ya ini karena ini dana masyarakat, dana peserta, penggunanya juga harus hati-hati. Iya, harus prudent benar. kan gitu. Benar. Harus diawasi banget Harus penggunaannya jadi- ya Pak iya, ya. Benar, tidak benar. bisa sembarangan juga. Iya, baik. Sehingga kita dengan mitra kita baik itu fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, rumah sakit itu selalu berkoordinasi dan Koordinasi. bekerjasama Iya. supaya layanan tetap jalan, tapi dari sisi spending itu tetap terjaga dan governance. Oke. Jadi tata kelolanya pun diperhatikan ya Pak ya, tata supaya kelola. benar-benar optimal lah ya, Ya. Pak ya. Jangan sampai ada fraud dan sebagainya ya Pak, begitu. Berarti dari segala lini strateginya, dari Ya. segi keuangannya dikembangkan uangnya, Ya. dari segi pemanfaatan diawasi lah Ya. penggunaannya agar tidak bocor ya Pak ya, Ya. tidak segala macam gitu, diawasi lah dari segi pelayanan kesehatannya. Ya, tidak ada inefisiensi. Nah, iya. Ada ini inefisiensi. Oh iya. Tapi kan Pak kadang-kadang nih, ini kalau misalnya masyarakat sendiri kan, kadang-kadang juga mungkin ada yang dia itu menunggak. Ya. Nah, betul. itu Kadang-kadang gimana, kita Pak? menunggak. Ada solusinya Pak buat yang Strateginya menunggak? apa tuh Pak? Jadi kalau kita lihat peserta CK ini ada beberapa jenis. Ya. Jadi ada yang pekerja penerima upah. Pekerja penerima. Pekerja- Oh, pekerja. Yang pekerja di kantoran. Di ya. daftar di kantoran. kantor lah ibaratnya, mau Ya. PNS, mau TNI, mau dari Ya. perusahaan gitu ya. Itu kan iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja. Pemberi kerja, 4% dari pemberi kerja, Ya. 1% dari gaji si Gaji. pegawai. Gaji si pegawai. Oke. kalau untuk badan usaha kita relatif itu kolektabilitasnya itu udah atau kesadaran bayarnya udah tinggi. Oke, ya. Hampir 99,7%. 99,7% dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Iya. BPJS. 99 lancar ya Pak ya? Iya. Tidak hanya perusahaan, termasuk pegawai Pegawai negeri, TNI, Polri TNI, gitu ya. Polri, Jadi itu, kalau untuk masalah PPU mah sudah aman lah ya Pak ya. Aman. Nah, masalah aman ya. nah, kemudian kita juga ada masyarakat yang dibayarkan iurannya oleh Pemerintah. daerah, pemerintah pusat, Pemerintah maupun pusat, pemerintah atau daerah. dibantu oleh pemerintah daerah gitu Pak ya. Iya. Iya. Itu juga relatif aman. Oke. Oke. Berarti membayarkan pemerintahnya Pak ya Ya, gitu ya. kan pemerintah daerah maupun pemerintah Oke, pusat. oke. Kalau pemerintah pusat kan penerima bantuan iuran. Iya, PBI ya Pak ya. Kalau yang pemerintah daerah kan BPPU, Pemda. Pemda. Oh iya. Nah, kemudian memang kita punya masyarakat mandiri. Nah, Oh, yang bayar sendiri. Bayar sendiri nih. Oh iya. Tadi Pak, ini saya highlight sedikit Pak. Berarti beda kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kenapa itu beda 35, 100 sama 150 tuh di pemanfaatan medisnya sama. Hanya dirawat inapnya Rawat saja inap, yang berbeda. ya. Tapi obat-obatnya, tindakannya Ya. semua sama ya. Oh, Nah, itu jadi yang kalau- membedakan ya. Nah, buat yang masih mikir, oh kayak kelas 3 dibeda-bedakan enggak, Enggak. ternyata hanya di Kamar rawat inap layanan aja. kamarnya, bentuk Ya. ruangannya saja. Sisanya sama aja. Oke, siap. Oke, lanjutkan Pak. Berarti itu Ya. dapat highlight lah gitu ya. Nah, sehingga mereka kan memang harus rutin membayar ke Setiap BPJS setiap Betul. bulan. Iya. Setiap bulan. Kenapa setiap bulan supaya ringan kan gitu. Benar. Tapi kalau yang bisa langsung 12 bulan ya kita persilakan. Iya. Oh, boleh Pak. Boleh. Oh. Sekaligus gitu ya. Kan kalau kita lihat di Oh. mobile, jadi mobile JKN kan ada tuh kita Iya. punya aplikasi. Ya. Kan ada pilihan, bisa bayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 12 bulan. Oh, sampai maksimal Sampai 12 bulan. Iya. Biar nggak lupa kali ya, Pak ya. Iya. Tapi untuk meringankan, kita bisa membayar per bulan. Bulan. Oh, I see. Contohnya kalau satu keluarga 4 orang, Iya. suami, istri, anak Anak 2, bawa 2. berarti kan 35 kali 4. 4, Iya. 140 ribu. 140. Ribu ya. Iya. Itu per bulan. Sebulan. Kalau nggak terasa kan nggak per bulan. Iya. Ya. Kalau dikalikan 12, 10 udah 1,4 10 juta. Iya. Ya kan, sehingga itu kenapa membayar per bulan. Ya. Tapi dikembalikan lah dari ke kemampuan dan keinginan si peserta Iya. ya, Pak ya. Tidak ada paksaan harus Ada bayar. pesan. Oh iya. Kenapa per bulan supaya Ringan. meringankan. Iya, benar. Nah, cuma memang kendalanya
adalah masalah kesadaran dan juga kemampuan Kesadaran dan dan kemampuan. Iya. peserta. Ability to pay sama willingness to pay. Wah, Oke. keren bahasanya. Keren banget nih bahasanya ini. Itu doang yang saya paham. Oke, kesadaran dan kemampuan Kesadaran dan peserta. kemampuan. Itu Iya. apa dampaknya, Pak, ke Jadi, BPJS Kesehatan? Kalau kesadaran itu kita belum paham artinya, kurang paham artinya proteksi. Perlunya proteksi. Iya. Oh, perlu dan pentingnya proteksi Karena, ya, Pak ya? Saka masih sehat nih. Ya, itu sering itu kayak gitu tuh, Pak. Sering-sering. Betul. Masih sehat gampang. Oke. Udah pernah nonton itu nggak? Film apa? Satu kakak, 7 ponakan. Ya, saya nonton tuh Pak di bioskop pas sampai saya nangis itu, Pak. Iya. Iya, Itu iya. kan apa? Fenomena sandwich generation. Satu generation harus membayarkan ponakannya juga, kakak-kakaknya juga, bahkan abang iparnya juga. Sekalian nebeng Iya. ya. Jadi kalau sandwich generation itu kan adalah generasi yang harus membayar memenuhi kemampuan kebutuhan finansial Siap. generasi di atasnya Atasnya, dan di dan bawahnya. generasi di bawahnya Iya. yang membutuhkan support finansial Yes. dan bahkan emosional kan gitu. Iya, benar. Jadi harus biayain dua. Kenapa? Iya. Karena sekarang usia harapan hidup Nah, kita makin tinggi kan. oh makin tinggi ya usia harapan hidup ya? Iya, artinya kan kalau tadinya 55 udah pensiun, Hah? bisa sampai 73, 74 tahun Oke. tanpa penghasilan pensiun. Hmm. Kecuali beliau dapat pensiun kan. Hmm. Itu menjadi menggantungkan kepada anaknya Iya, kan iya. gitu. Padahal anaknya punya anak lagi kan. Oke. Nah, sehingga saya lihat, ya saya juga udah nonton filmnya Iya, itu. iya, Oh, iya. iya. Iya, iya, Pak. Jadi kalau kita adalah sandwich generation, Hah? yang kita biayai itu kan adalah kebutuhan. Yes, kebutuhan ya, Pak. Keinginan, Bukan bukan keinginan. kemauan, bukan gaya betul, hidup. Yes. betul. Need ya, Pak ya? Needs. Kalau needs berarti kan harus kita prioritas. Iya, Ya. benar. Mana yang menjadi prioritas. Mm-mm. Apalagi kalau sumber penghasilannya itu tetap. Tetap. Ya. Ya kan harus kita, kalau kita penghasilan sebulan 5 juta, Ah, kan harus kita pilah-pilah nih. Ya, Mana dulu nih prioritas? betul. Prioritas. Mana dulu yang prioritaskan itu yang diutamakan. Yang kita sering lupa adalah bahwa salah satu prioritas tertinggi itu kesehatan. Iya, yes, that's right, Pak. betul. Ya kan? Banyak yang lupa untuk masalah Yes. itu. Iya. Karena masih merasa sehat pada waktu itu ya, Pak. Iya. Jadi kalau umpamanya kita sadar, ya tadi kalau kita kata saya berarti 6 orang ya. Iya. Berarti kan 35 kali 6. 6. Nah, 200 ribuan lah ya. Ah. iya, terus 200 ribuan sebulan. Mm-mm. Itu kita sisihkan, langsung kita Bayar. bayarkan. Itu artinya kalaupun ada yang sakit itu tidak akan mengganggu yang Oh, iya. 4,8 juta Iya, penghasilan kita iya, yang lain. iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Lebih baik menyisihkan 200 dan kita simpan 4,8-nya Iya. daripada ketika sakit 4,8 ini bahkan lebih harus Iya, terpakai ya, Pak ya. pakai, tabungan Oke. bisa habis itu. Itu benar, itu benar. Saya Betul. setuju, Pak, itu, Pak. Itu jadi kuncinya kalau sandwich generation itu ya tadi membiayai kebutuhan Mm-mm. sama disiplin dan priority kan gitu. Oke. Iya. Ya satunya harusnya masuk priority itu adalah iuran JKN. Oke, Hmm. oke. Itu kesadaran ya, Pak ya. Kesadaran. Itu kalian pasti Kesadaran, kesadaran ya, Pak ya. kesadaran. Nah, Ya kalau kesadaran udah bagus artinya kan tidak akan bisa, tidak mungkin menunggak. yes, Betul. kesadaran ya, Pak. Pasti Jadi ya. akan dosa, diusahakan jadi lah. Kalau kita terima gaji tanggal 1, Ya. itu dulu yang dibayar. Ya, Iya, betul, Pak. Ya, benar. Kalau kesadaran Jangan- udah tinggi pasti Ya. gitu. Gaji tanggal 1, Ya. membayar BPJS tanggal 28. Wah. Aduh. Sudah habis. Sudah gimana ini gitu? Iya. Sehingga pembayaran BPJS kan tanggal 1 sampai tanggal 10. 10. Iya. Ya, benar. Supaya jangan tanggal tua kan Iya, gitu. iya. Iya. Supaya tidak terlalu terasa Iya. berat lah, Pak ya. Karena biasanya setelah tanggal 1 sudah tanggal tua. Iya, iya. Berarti urutan tanggalnya 1 dan langsung tua ya. Tua, Jadi iya. 2 sampai 30 Jadi itu tua. tanggal 1 cepet-cepet. Itu Anda. Oh, iya. Tanggal 1 udah beli makan ini semua segala macam Iya, gitu. habis itu. Habis itu udah. Ya, kalau kesadaran bagus, Ya. otomatis tidak ada tunggakan. Iya. Ya, betul. karena ada keinginan untuk membayar, Iya. sadar akan hal Iya. pentingnya itu. Nah, yang berikutnya Ability. itu ability to pay, Nah, kemampuan. kemampuan untuk membayar. Nah, itu gimana, Pak? Ini nih kemampuan nih. Jadi ya karena segmen PPPU atau peserta bukan penerima upah ini kan upahnya tidak tetap. Jadi tetap bekerja lepas lah, Pak ya. Kita itu. lepas, Ah. ada yang mungkin sehari Dan- dapat 5 juta, Ya. biasanya dia cuma dapat 2 juta. Betul. Iya, iya, tidak tetap lah, Pak ya. Tidak tetap. Nah, sehingga pada saat dia tidak mampu, ability to pay tidak tercapai sehingga tidak bisa membayar iuran. Hmm. Iya, 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 iya.
Ya, kembali ke skala prioritas sebenarnya. Iya, benar. Mana yang kita prioritas lebih dulu, Ya. tapi karena ada kendala ability to pay sehingga akhirnya timbul tunggakan. Oh, ada timbul tunggakan. Mm-mm. Nah, itu pasti untuk generasi sandwich pasti akan ketika tiba-tiba dia membutuhkan berarti akan sulit ya Pak ya. Sulit. Kayak di film ini Iya. aja nih Pak, film satu kakak kandang dan 7 Nah, ponakan jadi itu. beli laptop kan? Iya, ketika tiba-tiba dia sakit, tahu-tahu dia baru tahu BPJS itu udah ada tunggakan. Iya. Ternyata duit yang sudah disiapkan untuk beli laptop ini buat kerja dia ini harus digunakan untuk hal lain, untuk Untuk hal biaya lain. perobatan gitu. Nah, Iya. itu solusinya apa Pak? Ketika Iya, ada betul, masyarakat Pak. yang punya tunggakan, tapi dia tidak bisa membayar secara penuh gitu Pak, Betul. tunggakannya gitu Pak. Apa solusi dari BPJS Pak? Jadi sebenarnya sudah ada kebijakan dari pemerintah Ah. bahwa tunggakan itu maksimal itu hanya 24 bulan. Maksimal 24 bulan. Berarti kalau misalnya saya nunggak 3 tahun, berarti hanya 24 bulan gitu, Iya. Pak. Oh, 5 tahun, 10 tahun pun kan tetap cuma dihitung Iya. dulu. 24 bulan. Hanya 24 bulan aja, 2 tahun berarti Pak ya. Oh, Iya. berarti iuran 24 bulan yang belum terbayarkan ya Pak ya? Dibayarkan. Iya. Oh, oke. Berarti nggak semua Pak? Enggak semua. Mm-mm. Jadi dari 24 bulan mulai bulan pertama dia menunggak. Oke. Contoh dia menunggak 1 Januari 2013. Ah. Berarti tunggakan akan sampai 31 Desember 2014. Ya. 2014 sampai 2016. 12, Ya. ya, Kata betul. dia menunggak 1 Januari 2014. 12. Ya. Berarti iuran yang akan terbentuk di tercatat di BPJS sampai dengan 31 Desember 2016. 12. Kalau dia melebihi daripada itu ya, Ya, Pak. kalau dari sampai 12 sekarang masih menunggak. Ya. Oke. Jadi kalau 2020 menunggak, kalau sekarang kan udah 6 Belum- tahun. 6 tahun. 5 Ya, tahun. 5 tahun, Pak, 5 tahun. Berarti dia cuma dihitung 3 tahun tadi, Om. Oke. Ya. Oh iya iya. Berarti nggak semua ya? Nggak Nggak semua, nggak semua. Nah, terus gimana tuh, Pak? Saya punya Namun tunggakan. 24 bulan juga ini kan ya kalau masalahnya ability to pay jadi susah kan. Iya Ya. iya. Kalau betul. sudah menunggu 24 bulan. Benar, Pak. Padahal kalau sebenarnya dia mau sekarang jadi sudah punya tunggakan tapi sekarang willingness-nya udah ada Ya, nih. willingness-nya Sudah udah ada. sadar nih. Udah ada nih, Ini willingness dulu nih yang udah penting ada, nih Pak. willingness Ya. nih. Willingness sudah dapat nih. Nah. Tapi ternyata wah tunggakannya 24 bulan nih. Ya. Berat juga nih. Berat juga nih. Kemampuan terkendala di kemampuan Iya. nih, Pak. Gimana Pak solusinya? Ada Ya. solusinya, Pak. Sehingga karena kita melihat kan kita punya teman-teman yang memang melakukan penagihan kepada Mm-mm. peserta-peserta yang menunggak. Mm-mm. Oh, ada petugas. Petugas. Yang melakukan penagihan kepada peserta yang menunggak. Mengingatkan juga. Oh, mengingatkan. Mengingatkan, Lebih ke reminder ya, Pak ya? Reminder. Mengingatkan. Oh, ini baik. Sebaiknya ada punya tunggakan 12 bulan. Oh. Segera dibayar kalau enggak nanti makin besar. Oh, Oh Itulah iya iya iya. Ada petugasnya yang petugas mengingatkan. mengingatkan, kita membuat tugas khusus untuk mengingatkan. Oke, itu satu. Nah, dari hasil kan feedback ya. Ya Jadi, feedbacknya saya mau bayar nih tapi kok berat ya kalau 24 bulan. Ya. Iya, benar. Kalau sekaligus berat, Pak. Iya. Ya, sekaligus berat nih. Tapi saya sadar nih penting nih. Ya penting. Sadarnya udah ada nih, Iya. tapi duitnya belum ada gitu. Sehingga ke waktu 2022 Hah? kita launching itu program yang namanya itu rehab. Rehab. Tadi dulu Pak, ini hubungannya apa Pak? Orang nunggak sama rumah gitu Pak? Iya. Nah, ini bukan apa? Rehab rumah ya. Iya. Oh, bukan rehab rumah. Ini Bukan. apa ini Pak? Ya orang menunggu kapan Bukan dari juga rumah? rehab di rumah sakit rehabilitasi ya. Iya Pak, Iya. apa ya? Ya itu juga ya. Iya. Itu apa Pak rehab ini Pak? Jadi rehab itu singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Oh, rencana Pembayaran pembayaran bertahap Ya. buat yang menunggak. Buat menunggak karena lihat kalau kita lihat 24 bulan kalau bayar sekaligus berat nih Pak. Iya, Iya, benar. Betul, betul, Ah. betul, betul. Jadi tidak hanya 24 bulan, ada yang menunggak 6 bulan, menunggak 8 bulan, menunggak 10 bulan. Yang kurang dari 20 bulan ya, Pak ya. Ya lebih dari 4 Di bulan atas, lah. di atas 4 bulan lah ya Pak ya. 4 bulan kan berat tuh. Hah? Nah, ini kita 2022 itu kita launching program untuk mengakomodir, memberikan kemudahan Ya. sebenarnya. Oke. Jadi apa tuh? Dicicil Pak? Dicicil. Kecil. Tunggakan BPJS dicicil. Ya, cicilnya itu sampai 12 bulan. Oke. Oh, bisa menyicil sampai 12 bulan. Ya. Oh. Berarti bisa 20 tunggakannya 24 bulan, cicilnya maksimal 12 bulan ya, Pak ya. Kan dikumpulin bagi 12 itu Bagi Pak ya. 12. Oke. Kalau Oke, oke. bisa juga kalau tunggakannya 8 bulan Iya. bisa mencicil 3 bulan, Oh, 4 bulan, iya, tergantung iya, kamu iya, dibagi Iya, aja. iya, iya, Benar, iya, benar. iya. Jadi meringankan ya. Iya. Gitu. Oh. Berarti yang terkendala itu dengan jumlah biaya yang terlalu besar dihadirkan program Iya. rehab agar mereka bisa mencicil setiap bulannya. Iya. Hmm. Ya alhamdulillah dari 2022 sampai dengan 2024 Ya. pesertanya itu udah hampir 1,9 juta. Oh. Selama 2 tahun. 1,9 juta peserta yang mendaftarkan untuk rehab ya, Pak ya? Iya. Oh.
berarti terbantu dong Pak mereka Pak, harusnya Pak. Ya, dari 1,7 juta, Hah? 1,7, 1,9 1,7 juta ya. Hah? 1,7 juta peserta itu yang mendaftar Daftar rehab, ya. 930.000 itu sudah aktif kembali. Oh berarti dengan ada program rehab ini bisa mengaktifkan, memberikan keaktifan kembali ya Pak ya bagi Ya. peserta 930.000. 30.000 dari 1,7 itu ya Pak. Ya. Sisanya sedang proses menuju Ini aktif Pak. yang 600 ribuan lagi proses. Masih proses pelunasan. Nah, iurannya lumayan, iuran yang terkumpul itu sekitar 1,7 triliun juga. Wah, Yang program rehab ini Pak? Ya. rehab itu. 1,7 T. Yang sudah lunas 900 hampir 1 triliun. Oh. Oke. Dihitung yang berjalan juga ya Pak ya? Ya. Oke. Berarti sudah ada solusinya nih, solusi nyata Iya. nih ya. Kalau misalnya dia punya tunggakan, dia bisa ikut program rehab. Nah, tapi kemarin itu pas saya nonton di YouTube Pak, ada YouTube Iya. live-nya itu katanya ada launching lagi nih, rehab yang baru. Iya. Ya. Apa tingkat 2 rumahnya Pak? Rehab itu. lagi itu Jadi gimana rehab ini Pak? bedanya apa nih Iya, Pak? apa rehab 2022 dengan rehab sekarang tuh apa Pak? Saya tahu namanya New Rehab 2.0. Wih, apakah itu? Apa itu Pak New Rehab itu Pak? Jadi New Rehab 2.0 itu sebenarnya kita punya program. Ya. Tadi kan. Rehab tadi. Cuma memang rehab itu untuk waktu itu untuk yang memang sudah 24 bulan. Oke. Karena begitu 24 bulan kan tidak terbentuk Iuran tagihan baru. yang baru. Ah. Sedangkan kalau yang masih ikut rehab katakanlah dia masih 12 bulan. Hmm. Itu kan pada bulan depannya masih ada tunggakan Iya, yang masih 13 lagi. 14. Nah. Betul. Jadi waktu itu kalau teman-teman ikut rehab yang versi lama Hmm. yang masih 12 bulan, itu pada saat dia katakanlah 12 bulan, dia ikut yang 6 bulan. Ya. Pada saat dia lunasin yang bulan ke-6 6. lunas, Ya. timbul tagihan yang 6 bulan lagi kan. Oh, Iya. karena selama 6 bulan tuh dia hanya fokus membayar tunggakan dia sebelumnya. Iya. Tidak Kan iurannya enggak. iuran berjalan Iya. bulan berjalan tidak dibayarkan. Belum terbayarkan. Belum terbayarkan. Nah, Oh. Masuklah nanti setelah selesai ada lagi iuran. Ada Oh, lagi. 6 bulan terakhir. Ya. Itu masalah baru. Iya. Oh. Itu jadi kita lihat juga dari feedback dari peserta juga. Kok saya udah selesai rehab kok masih tunggakan. ada aja? tunggakannya. Oh, iya. Kita lihat benar, ternyata benar. dia memang belum 24 bulan. Iya. Ya, 24 bulan nggak masalah. Nggak masalah karena sudah ininya sudah Sudah. mencapai Benar. maksimalnya. Iya. Nah, sehingga yang New Rehab 2.0 ini dia membantu juga iuran yang tersisa kalau dia belum 24 bulan. Oke, Jadi kalau dia 12 bulan, Hmm. kemudian dia punya tunggakan 12 bulan, Hah? kemudian dia berencana untuk melakukan Bulan ya? cicilan 6 bulan, 6 bulan. otomatis nanti di setiap bulannya dia akan bayar 18 bulan dibagi dengan 6. Oke. Jadi siap. pada saat selesai 6 bulan itu udah langsung Langsung aktif. aktif. Untuk aktif dan tinggal melanjutkan iuran rutin Ya. saja. Iya. Karena iuran tiap bulannya sudah terincludekan Ya, ya Pak ya dalam masuk di perhitungan rehab yang perhitungan baru. rehab. Jadi dengan program rehab ini peserta yang menunggak dapat mencicil tunggakannya, dan dengan New Rehab ini ketika peserta membayar tunggakannya setiap bulan itu sudah include dengan iuran di bulan Kalau berjalan. dia belum 24 bulan. Kalau dia belum 24 bulan sudah bulan. include. Makanya, Jadi ya. ketika pembayaran rehabnya selesai langsung aktif. Ya. Oh, berarti improvement ya Pak ya? Iya, Berarti improvement. Sekarang jadi berarti jelas. improvement ini. Yang awalnya dulu ada masalah baru setelah selesai bayar tunggakan, sekarang udah nggak ada lagi. Oh. Karena sudah include di cicilan tiap bulan tunggakannya itu ya Ya. Pak ya. Dan yang kedua, kalau tadinya kan kalau teman-teman atau peserta yang menunggak ini mau ikut rehab, Ya. dia bisa akses mendaftar rehab itu melalui mobile JKN. Benar, Ya, pakai aplikasi Pakai online. aplikasi. Ya. Waktu itu belum bisa offline, Hmm. hanya bisa melalui aplikasi online. Iya. Nah, Terus ternyata animo masyarakat itu banyak yang juga pengen ikut rehab tapi Iya. handphonenya pengen nggak datang ke handphonenya nggak nggak support. Oke. Akhirnya yang New Rehab 2.0 ini kita juga buka pendaftaran online di kantor cabang BPJS terdekat. Oh, jadi bisa langsung misalnya kalau handphonenya nggak support nih gitu Ya. atau apa Atau paketnya. dia pengen datang ke kantor kita tanya informasi Iya, memastikan gitu Iya, kan. iya. Itu bisa datang ke kantor BPJS Oh, Terdekat. terdekat. Oh, dimanapun ya Pak ya. Dimanapun. Oh. Nanti akan dibantu ya Pak Dibantu ya. oleh petugas Ini solutif BPJS. sekali karena kan memang tidak semuanya ada akses jaringan internet. Kalau Ya. di daerah-daerah tertentu kan Pak ya, Iya. itu mereka tinggal datang kantor dan itu akan dibantu di Ya, situ. kadang jaringan internetnya ada tapi kuota kagak ada. Nah, itu. Jadi bisa kuota nggak ada nih, terus betul lewat depan kantor BPJS, dah langsung aja bisa. melipir langsung. Hmm. Oke, Tapi ada oke, kasus oke. juga nih Pak,
Jadi ada yang pernah nanya tuh di medsosnya itu. Jadi dia itu sudah pindah segmen gitu Pak. Jadi kan awalnya misalnya dia bayar sendiri nih Pak, dia pindah misalnya ke perusahaan Pak. Oh iya, Nah awalnya itu dia gimana Pak? peserta mandiri Tunggakannya gimana tuh Pak tunggakannya? pindah ke Sangat perusahaan. kecil tuh. Itu gimana, Pak? Jadi ini menarik ya. Hmm. Jadi ada pegawai, Pegawai. ada peserta, Peserta, ada masyarakat. ada masyarakat. Masyarakat. Tadinya mungkin dia belum dapat, Belum bekerja lah Pak ya. Belum Bekerja. Masih masih wira swasta lah. Masih Bayar wira swasta, bayar sendiri PJS-nya. PJS-nya bayar Kebetulan sendiri. dia lupa gitu kan. Iya, lupa Ya. biasa Pak. Terus lupa. Lupa. Ada tunggakan. Kemudian dia keterima atau mendaftar di perusahaan. Ya, Oke, betul. kerja lah dia Pak ya. Kerja. Karena ini konsepnya adalah konsep memberikan akses. Yang penting adalah bukan BPJS untung atau tidak, Iya. yang rakyat peserta ini terlayani, sehingga begitu dia mendaftar di perusahaan, maksudnya dia masih punya tunggakan. Iya, Iya. kalau punya tunggakan waktu dia masih mandiri Pak ya. Mandiri ya. Hah? Itu dia bisa aktif. Oh, Sudah aktif sebagai bekerja. pekerja penerima Pekerja penerima upah. upah. Walaupun dia punya tunggakan. Punya tunggakan ya Masih Pak ya? punya tunggakan. Bisa asalkan saya sudah pindah, kemudian sudah daftarkan sebagai peserta PPU, saya langsung aktif Pak. Ya. Oh, Karena tadi dibilang Bapak, konsep BPJS ini adalah memberikan akses, Ya, bukan akses. mencari untung. mencari untung, benar-benar. Makanya diberikan ke aktif ke pesertanya Pak ya. Aktif sebagai peserta, pekerja, baik itu badan usaha maupun pemerintah. Pemerintah. Betul. Bahkan yang menjadi peserta PPU Pemda itu juga aktif sebagai PPU Langsung Pemda. aktif. Oke. Namun Namun, tetap tercatat di BPJS piutangnya. oh ada tunggakan yang Masih tetap ada tercatat. tunggakannya. Oh, saya kira langsung nggak ada juga tunggakannya Pak. Oh tetap tercatat, tapi Tetap. masih berlanjut Pak ketika dia sudah masuk ke perusahaan. Oh. Ya, Oh. karena jadi nanti sehingga kita ya harapkan kalau kita sama-sama ingin mensupport BPJS Ya. ini, teman-teman yang atau peserta yang memang merasa masih punya tunggakan, meskipun sekarang sudah aktif Hah? sebagai pekerja badan usaha tapi punya tunggakan, ya kita harapkan mereka tetap melunasi. Ya, karena Untuk tadi kewajiban. supaya konsep gotong royongnya Bisa tadi. gotong royong. Juga ini Pak, sekarang takutnya kalau misalnya dia balik lagi udah pensiun atau bagaimana kan balik mandiri lagi. Misalnya Ya. tiba-tiba bekerja cuma setahun aja nih Pak. Ah. Ya. Terus dia punya tunggakan. Udah kan saya sekarang bekerja, ngapain saya bayar tunggakan saya? Kan kita nggak tahu ya rezeki segala macam ya. Misalnya amit-amit 2 tahun atau 3 tahun ke depan tiba-tiba dia keluar perusahaan atau tidak bekerja lagi. Masa tiba-tiba dia keluar perusahaan dia bersakit kan nggak bisa dipakai karena dia punya tunggakan gitu. Iya. Ya. Jadi lebih baik dilunasi sembari dia dibayar perusahaan. Iya. Dicicil juga tuh Pak ya. Ya, Dicicil juga tuh Jadi- tunggakannya. karena yang bersangkutan sudah aktif, Ya. dia sudah bisa memanfaatkan CKN. Ah. Namun dia punya tunggakan sebagai peserta mandiri. Benar. Urutannya ya. Kita juga supaya tidak memberatkan yang Hmm. bersangkutan, Hmm. itu bayarnya juga bisa mengikuti rehab. Oh, Iya itu dicicil lagi. betul betul. Dan Soalnya kalau dulu kan harus bayar langsung kalau pas Iya. pindah ya Pak. Ya, sekarang bisa rehab ya. karena kan toh dia udah aktif sebenarnya, Iya. ini lebih ke kewajiban dia yang Iya. waktu menjadi Hmm. peserta mandiri. Nah, supaya tidak memberatkan lagi, khusus untuk peserta seperti ini yang ahli segmen ke badan usaha, sebagai pegawai negeri, itu bisa mencicil sampai 36 bulan 36 bulan. supaya nggak terasa. Supaya nggak terasa ya. Iya iya. Jadi dia sambil bekerja di perusahaan, apa namanya dia tinggal Membayar menunggu cicilan sampai setiap bulannya. cicilannya dulu, Iya. Ya dan itu dia hanya membayar cicilan tunggakannya saja, tidak ada cicilan Iya. bulan berjalan segala macam Iya. ya Pak ya. Hanya cicilan yang ditunggakan saja. Oke. Iya. Sampai 36 bulan. Bisa sampai 36 bulan. Masih Tergantung maksimal. Ya, Oh. tetap masih 4 sampai 36 Oke. bulan. Oke. Kalau dibayar sekaligus ya alhamdulillah Iya. lebih bagus Oke. lagi kan. Betul. Berarti Kalau utang jangan lama-lama kan. Iya, iya, iya. Berarti udah ada solusi nih satu Iya. buat peserta BPJS Kesehatan yang ada tunggakan, baik dia sekarang peserta mandiri ataupun sekarang bekerja di perusahaan. Jika ada tunggakan bisa mengikuti program rehab dan dia bisa mencicil tunggakannya. Iya. Oke. Betul. Jadi Sat- ada solusi nih yang buat Dan peserta masa mandiri ada. cicilannya lebih lama bisa 36 36 bulan. bulan. Khusus untuk bekerja ya, untuk yang Iya. bekerja Pak ya. Yang sudah Ahli pindah. segmen. Oke. Nah ini selain rehab, Selain rehab Pak, ada lagi Pak inovasi lainnya Pak untuk dari misalnya segi keuangan. ya keumuman dan beban pendanaan PJS dan sebagainya Pak. Nah, kita kan sebenarnya ada program itu, program inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN. Oh, Program Inovasi inovasi pendanaan Pendanaan masyarakat Masyarakat peduli Peduli JKN. JKN. Itu apa Pak? Atau kalau kita sikat PIP MPJ. Oh. Susah ya? Iya iya iya. iya. Kedua program Peduli. inovasi peduli masyarakat. Kebalik. Program Program inovasi inovasi pendanaan pendanaan masyarakat masyarakat peduli peduli JKN.
Mohon maaf ya Pak, dia memang orang Mohon maaf Pak. agak susah sih. Ini belum Agak- belum sarapan nih. Ya, Belum, belum. Pak. Belum sih, Pak. Belum sih, Pak. Itu apa Itu apa programnya tuh, Pak? Jadi memang kita kan punya peserta yang tadi ability to pay-nya terbatas. Ya, Oke. ability ya Pak ya. Yang mau nggak mau harus dibantu kan. Yes. Sehingga ada peserta yang belum ikut, Belum tapi ikut, butuh dibantu. butuh Ada dibantu. peserta yang punya tunggakan Ya. yang perlu dibantu. Sehingga masuklah dana PIP MPJ tadi. Oke, oke. Jadi sebenarnya dana donasi Oh, udah ada Dana donasi. itu dari duta BPJS sudah Oh. memberikan, kemarin udah ketemu 1,7 M kalau nggak salah. Wah, Lumayan Itu sih, Pak. digunakan untuk membayar tadi mensupport iuran buat Iuran. peserta yang membutuhkan. Iya, iya. Jadi sebenarnya program apa donasi yang sudah ada dari 2021 Dari 2021. Itu cukup berapa Pak? 1,7 M. 1,7 M. Dan Untuk itu di membantu yang Yang Oh, yang tunggakan. bermasalah, Yang ya. memiliki tunggakannya ini yang 1,7 yang khusus yang memiliki tunggakan. Iya, iya. Kalau salah ada lagi yang untuk yang peserta baru. Oke. baik. Nah, kemudian terpikir nih bagaimana teman-teman ini kan sekarang Gen Z, Gen Hmm. ini kan Hmm. sudah tahu bahwa investasi itu penting. Yes. Ya, betul Pak. Nah, kita mencoba meng-create produk yang investasi, Mhm. tapi juga bisa membantu orang lain. Oh, Itu- Jadi kita berinvest Invest, dan tapi pengembangan investasi itu hasilnya terdapat. ah, Nanti kita kerjasama dengan manajer investasinya. ah, Dan nanti fee dari manajer investasi itu menjadi CSR untuk mensupport oh, peserta yang memiliki tunggakan. Oke, Jadi CSR tidak- ya Pak ya. Jadi maunya brosis nih, punya Ya. uang 20 M. Oh, amin, amin. Amin. Amin, Pak, betul Pak. Dimasukkan ini bentuknya reksadana. Ya, Oh, reksadana ya Pak ya. Reksadana Hmm. itu dimasukkan diinvestasikan dalam reksadana, Hmm. nanti akan dapat hasil Ya. pengembangan, Hmm. tidak dipotong. Hmm. Nah, kemudian karena kita menggunakan manajer investasi kan ada fee pengelolaan. Ya. Nah, dari fee-nya itu manajer investasi sudah bersedia membagikan sebagian fee-nya untuk ke dana PIP MPJ Berarti- tadi. Bagus banget, Berarti ya. yang diambil ini adalah pengembangan fee dari manajer investasi ini, Iya. bukan si Bukan dari peserta investornya, investornya bukan Pak dari- ya. ya. Oh, Yang diambil fee pengelolaannya. pengelolaannya, Iya. bukan si kita yang Iya. menanamkan. Jadi CSR-nya Oh, mereka oke. khusus untuk PIP MPJ. Oh, PIP iya. ini berarti ini untungnya double ya. Kita untung karena pendanaan kita, artinya uang yang kita pengembangan kita dapat, Ya. tapi kita juga membantu juga secara tidak langsung Ya, ya Pak ya, secara membantu langsung. masyarakat juga. Dan manajemen informasi apa? Manajemen investasinya juga ibaratnya gotong royong juga lah Pak ya. Pengelola Ya. juga melalui fee pengelolaannya CSR itu itu. ya, Oke. CSR itu. Masuk ke PIP MPJ itu ya Pak ya. PIP MPJ. Jadi Oke. kita saat ini baru kerjasama dengan Panin, Oh, Pak, Misalnya, Pak. Panin Asset Management, Oh, Panin Asset Management. kemudian Sukor Asset Management, dan Henan Asset Management. Oke, Oh, udah tiga tiga ya. Tiga ya Pak ya. Dan ini memang kita lihat ada kriteria kenapa kita pilih mereka ini Oke. karena mereka ini cukup bagus. Oke, Tapi oke. memang bagus sekali sih ini. Jadi benar-benar dengan pertama karena sudah tahu Gen Z atau Gen terlalu tuh sangat aware dengan investasi, kita bisa mendapatkan di situ formula yang bagus ya Pak ya. Investasinya dapat, CSR-nya dapat, dan Iya. semua itu untuk pembayaran PJS ya. Iya, oke. Berarti ya, Membantu peserta yang memang tadi ability to pay-nya ya. terbatas, Terbatas. tapi membutuhkan layanan Oke. JKS. Oh, Oke. oke. Berarti tadi sudah ada rehab di Mm-mm. mana masyarakat yang menunggak bisa mencicil tunggakan. Nah, Ada juga PIP, PIP, MPJ. MPJ. Hmm. Kemudian juga ada ini apa namanya Pak? Manajer apa? Ya tadi Indomanfaat. Indomenfan tadi. Hmm. Tak tahu nggak Indomenfan nanti N apa? N akhir selesai. Men laki-laki Fun. bahagia. Indomenfan apa? Akhir laki-lakinya bahagia. Nah ini Pak, ini udah jelas-jelas tadi jelasin bapaknya Indomenfan itu apa? Mana ada ini? Jadi itu tuh. Biasanya dengan istilahnya segitu-gitu doang. Ya tadi. elah bro. Sekarang bro. tahu ternyata itu artinya. Ya, loh. Oke udah ada tiga nih. Kemudian apalagi Pak inovasi dari BPJS Kesehatan kan banyak nih Pak. Kadang-kadang tadi ada ability, ada willingness. Heeh. Dia ada ability, ada punya duit, ada Ah. juga keinginan. Tapi Ya. Pak, namanya manusia kan suka lupa nih Ya. Pak. Oh bayar iuran segala macam. Nah itu bagaimana BPJS Kesehatan mensiasati masyarakat-masyarakat yang pengen bayar, punya duit tapi suka lupa gitu Nah. loh Pak. Contohnya saya Pak, Ini apa? lupa mulu saya. Duit punya, Nah, alhamdulillah. alhamdulillah. Pengen bayar. Pengen bayar. Tapi suka lupa Suka gitu lupa. Pak. Karena Ya. pikirannya makan mulu gitu loh Pak. Nah, itu apa Pak? Gimana, Dari BPJS Kesehatan Pak? Jadi kan tadi kita tuh kan memang
pembayaran BPJS ini supaya ringan dilakukan setiap bulan. Oke, benar. Cuma kan orang Indonesia itu bukan orang Indonesia, kita lah. Ya, kita. Penyakitnya kan lupa. Ya, Ya kan tadi banyak lupanya kan. Yes. Lupa tiba-tiba, udah 3 bulan nih. Wah, Begitu lupa, ke rumah Pak. sakit, kartunya nggak aktif. Enggak. betul, Pak. Bukan karena nggak bisa bayar, tapi karena lupa. Lupa, iya. Jadi bukan ability, bukan willingness. Iya, bukan ability, bukan willingness, tapi lupa nas kayaknya. Berarti gimana Pak? Sehingga kita juga ada program itu namanya auto debit. Auto debit. Auto debit itu bekerja sama dengan perbankan. Oke, kemudian. Jadi kalau kita daftarkan, Hmm. jadi nanti tiap bulan otomatis langsung dipotong oleh bank dari rekening kita. Jadi iuran BPJS kita otomatis setiap bulan dipotong dari rekening kita. Iya. Kita nggak perlu bayar manual lagi. Nggak perlu bayar manual. Harus dipotong, enak ya. Oh, enak ya. Itu, dan kalau kita lihat keaktifan yang orang mengikuti auto debit itu lebih tinggi dibandingkan yang membayar manual. Oke. Kalau yang bayar manual itu keaktifannya 54%. Ya. Sedangkan yang ikut auto debit keaktifannya 72%. Tinggi juga ya. Karena dia faktor lupanya sudah diberikan kepada banknya. Iya. Faktor lupa sudah diberikan ke Lupa, bank. dan tadi begitu awal bulan langsung diambil dulu sebelum Iya. kepakai yang lain. Iya, Nah, benar. Dengan adanya auto debit, dia akan langsung dipotong otomatis sehingga langsung keaktifannya bisa terjaga terus ya Pak. Iya. Benar. Ini bekerja sama dengan siapa aja nih Pak? Bisa Bisa seluruh mitra perbankan banyak. Kita tuh hampir seluruh bank udah kita sama. Sekarang. Jadi masyarakat punya bank apapun bisa apply buat Bisa. auto Pilihannya banyak sekarang tuh. Oke, jadi bukan hanya bank-bank ini ya. Seluruh bank pemerintah, Hah? BRI, Mandiri, BNI, PTN. PTN itu pasti iya. Ada Oke. BCA, kemudian ada Bank PSI. Migas, PSI. Banyak ya. Oke. Kita udah rata-rata seluruh bank itu Iya. DPD. Oke. Bank Pembangunan Pembangunan daerah juga Pak ya. kita juga sudah kerjasama. Oke. Yang Berarti unik, nah yang unik juga tuh pernah juga tuh Pak, saya tuh ada dapat reminder reminder. dari ini WhatsApp Pak. Iya. Oh, WhatsApp. Itu benar Apa? BPJS Pak. Reminder Isinya apa? Ini tuh bayar iuran. Oh. Ada reminder gitu Pak. Tapi bener punya tunggakannya. Pernah sih ada Pak. Oh, pernah nunggak waktu itu. Iya. Tiba-tiba di WA. Ya gitu. Itu benar Pak? Ya, jadi memang ya tadi upaya kita untuk mengingatkan sebenarnya. Oke. Jadi kita tuh tiap bulan kita ada WA blast. Oke. Itu hampir 6 juta. Wah. Ke seluruh peserta. Salah satunya saya. Ya, oke. Untuk mengingatkan nih udah awal bulan bahkan untuk jadi juga untuk peserta yang menunggaknya masih Oh, kecil-kecil. kecil, Sebulan, 2 1 bulan. 2 bulan diingetin nih. Supaya jasa besar ya. Ya, Ya, selesai. kalau 2 bulan kan dibayar cukup 3 bulan dengan bulan Ya, ini. benar. Jadi reminder itu kita gunakan untuk mengingatkan pembayaran dan juga untuk peserta-peserta yang memang menunggaknya di bawah 6 bulan. Oke. Tahap. Karena kan memang biayanya besar ya, sehingga memang ini kita fokuskan ya tadi reminder untuk ya tadi kayak proses ini punya tunggakan 1 bulan kita ingetin. Iya, Ya, takut betul. keterusan gitu Kalau loh. terusan, mumpung diingatkan Iya, sih supaya iya. jangan ada tunggakan lagi. Supaya nggak gulung dulu. Iya, Nggak nggak gulung. gunung. Karena kalau udah gulung ya susah. Iya, tapi tujuannya sebenarnya pasti bukan untuk mencari untung ya Pak. Pasti Iya. tujuannya adalah supaya kepesertaan-peserta ini aktif Iya. dan dapat digunakan ketika mereka sakit ya Pak ya. Iya. Oke, berarti bukan BPJS, ayo kita WA semua biar kita banyak dapat duit gitu. Enggak kan Pak ya? Berarti Kalau tujuannya dapat kan tadi maksudnya ke DJS. iya, bukan ke BPJS kesehatan. Jadi tidak ada maksudnya tidak dalam upaya untuk mencari sebanyak-banyak duit, tapi bagaimana upaya agar masyarakat ini ingat membayar iuran dan seketika dia bayar iuran BPJS-nya aktif. Ya. Ketika Iya. BPJS-nya aktif, sewaktu-waktu dia sakit kan kita nggak tahu ya kapan sakit ya. Betul. Iya. Dapat digunakan langsung daripada kayak film Satu Kakak Tujuh Ponakan itu pas sakit tiba-tiba ada tunggakan. Iya. Iya. Benar. Karena dia belum daftar auto debit kayaknya itu. Bukan? Iya, benar. Si- Kalau data auto debit dia nggak akan Iya, lupa. kayaknya si Aku Moko. belum dapat 12 ya. Iya, si Moko kayaknya lupa ya bayar auto debit ya. Iya. Iya. Nih, jadi Bapak kan sudah sampaikan nih, udah banyak banget caranya. Ada cara rehab, ada Rehab. rehab ya buat yang nunggak, Ya. yang kecil. Ada reminder juga, Reminder, ada WhatsApp, ada juga auto debit. Nah, Nah, dari semua usaha ini, Pak, sudah tingkat keaktifan BPJS Kesehatan sudah sampai berapa, Pak, tingkat keaktifan pesertanya sekarang? Dengan semua usaha ini untuk mengingatkan peserta untuk bayar iuran rutin, Pak. Ya memang kalau kita melihat tingkat ini khusus untuk PPPU ya. Ya. Karena kalau segmen yang lain karena kualitasnya sudah tinggi otomatis keaktifannya kan mengikuti tinggi. Ya, juga. langsung ikuti ya, betul. Emang untuk PPPU Pemda ini tingkat keaktifannya saat ini 54%. oke. Tapi udah naik, tahun lalu masih 52%. Oke, sudah naik perlahan-lahan ya, Pak ya. Betul. Karena memang ya tadi
karena informal, ini kan upahnya tidak tetap. Oke, benar. Jadi Baik. sekarang bayar, tiba-tiba bulan Besok. depan Iya. terpaksa Iya. bukan atas kemauan Ah. yang bersangkutan, tiba-tiba Ah. dia menunggak lagi. Betul. Jadi betul, on off betul. nya itu banyak. Iya, iya, Sehingga iya. kalau kita lihat tingkat keaktifannya itu 54%. Tingkat keaktifan Iya. 4%. Untuk yang Untuk peserta yang peserta PPP yang mandiri. Iya, Betul, yang mandiri supaya ya. kita semua nih supaya Iya. ya ini gotong royong Oke. dan juga ada unsur proteksi ya. Kita Mhm. harapkan sih semuanya chip in untuk ikut membayar sesuai dengan porsinya masing-masing. Oh gitu. Jadi memang benar-benar usahanya itu sudah sangat BPJS sudah luar biasa ya. Iya. Tidak hanya mengingatkan, solusinya juga ada. Iya, Pak, iya, ya. iya. Jadi kalau misalnya yang lupa, dia ada pengingatnya, mau itu lewat WhatsApp, kemudian juga dia kalau mau ini bisa daftar auto debit. Kemudian kalau ternyata sudah menunggak, ada cicilannya ya Pak ya, bisa Iya. ikut. Kita juga punya ini proses, jangan lupa kader JKN. Kader Kader JKN. JKN Itu apa, Pak? Kader JKN itu kita melibatkan masyarakat BPJS melibatkan masyarakat. untuk membantu sosialisasi, pendaftaran dan juga mengingatkan pembayaran iuran. Oke. Itu maksudnya datang ke rumah-rumah gitu, Pak? Datang ke rumah-rumah. Oh, masyarakat. Oh, oke. Jadi- itu gimana ini Jadi ya, Pak? masyarakat yang kita latih. Bukan pegawai BPJS ya, Bukan Pak? pegawai Masyarakat. BPJS. Oh, oke. Jumlahnya hampir 2.000 kalau nggak Wah. salah. Se-Indonesia, Pak? Se-Indonesia. Se-Indonesia ada 2.000 kader JKN Hmm. yang itu setiap hari ke rumah-rumah, Pak? Iya, Warga. ke rumah-rumah. Membantu mendaftarkan dan mengingatkan juga. Iya. Oh, luar biasa dong ya. Sosialisasi. Sosialisasi juga, Jadi- jadi informasi juga bisa Jadi supaya memang ini era digital. Iya. Tapi di beberapa tempat memang diperlukan pendekatan personal. Yes. Betul Iya, banget, iya, betul iya, banget. iya. Karena emang belum semua merata ya Pak ya, jadi bisa dengan kader. Dan lumayan dari kader JKN itu terkolek iuran hampir di atas 100 miliar. Wow. Itu sejak kapan, Pak? Hitungan 100 miliar itu, Pak? Ya, tahun lalu aja. Tahun lalu aja. 180 Dengan lewat bantuan dari kader JKN Iya. itu. Tapi mereka hanya memberikan reminder ya, Pak? Bukan membayar ke mereka kan, Pak? Enggak. Oh, biar aman ya. hanya Iya. reminder saja Hanya ya. reminder. Jadi masyarakat tetap membayarnya sesuai dengan prosedurnya, Pak ya. Mereka kader JKN itu pegang mesin edisi. Oh. Jadi nggak ngasih cash ke mereka ya, Pak ya? Jadi langsung bayar melalui edisi. Iya, Oh. benar-benar. Jadi kayak apa? Kios gitu ya. Iya. Tapi datang ke rumah-rumah. Jadi Ah, hampir iya. 95% kader JKN itu sudah pakai mesin Edisi. edisi. Wah. Oke. Jadi yang Jadi mau bayar, mudah, jadi ya? mereka bisa, Bapak, Mas Sis mau bayar nih, Iya Pak. nomor dibayar, udah. Iya, kasih. jadi cashless ya Pak, cashless. Cashless. Ah, Jadi iya, aman. biasa. Aman, jadi aman. Jadi Iya. nggak kasih duit cash segala macam Ah. enggak. Iya. Jadi cashless ya, Pak ya. Jadi kader JKN itu kita lihat dari masyarakat yang peduli, Yes. yang bisa muda, bisa tua, bisa tokoh masyarakat, bisa karang taruna, Oh, iya, iya. itu yang berminat, ini kita latih Iya. Hmm. untuk ya tadi melakukan Iya, iya. kunjungan. Kita beri datanya loh di lingkungannya ini yang di lingkungan sekitarnya. Iya, Iya. iya. Berarti jadi masyarakat pun dilibatkan ya. Iya. Pak, ya. Karena ini sebuah ekosistem kan program Ekosistem. JKN. Tidak hanya BPJS saja yang harus bertanggung jawab hal ini, tapi dari pemerintah juga, Iya. kesadaran masyarakat Masyarakat juga, peran serta masyarakat juga ada. perusahaan badan usaha juga, Iya. bahkan masyarakat juga ada yang banyak yang peduli ya Pak ya Iya. terhadap keberlangsungan program JKN gitu. Iya, iya. Berarti sudah luar biasa berarti dari segi keuangan ya Pak Iya. dan investasi berarti BPJS-nya sudah sangat luar biasa pengembangan dananya, Iya. bisa survive dari terakhir kali 2022 penyesuaian sampai saat ini masih bahkan 3,2 pembayaran klaim masih bisa. Masih bisa. Kemudian juga memberikan solusi cicilan untuk Iya. masyarakat yang menunggak. Oh. Kemudian juga telecollecting ya. Ada collecting juga, Iya. terus tadi juga ada kader JKN. Ada JKN. Oh, berarti sudah Auto debit juga bisa. Auto debit juga ya. Berarti sudah Keren masif dong. sekali ya Pak Hmm. ternyata gitu. Oke. Tapi tentunya Pak, bagaimana Pak, selain kan kader JKN juga melibatkan masyarakat. Tapi selain daripada itu Pak, bagaimana peran masyarakat dan peserta itu Pak, Iya. agar bisa membantu program JKN ini terus ada dan berlangsung gitu Iya. Pak. Yang pertama tentunya kalau kita lihat dari tingkat pemanfaatan aja 1,9 juta sekarang ya. Oke. Artinya itu dari sosialisasi paling efektif itu melalui dari mulut ke mulut gitu. Oh, iya. Mouth to mouth. Mot iya. Jadi, kalau kita lihat peserta yang sudah manfaatkan merasakan Manfaatnya. manfaatnya itu pasti cerita ke kakak. Nah, adik, benar, bapak. betul. Jadi sekarang peserta juga kita bisa bertambah Iya. signifikan. Hmm. Iya. Dan tinggal ya sama-sama sadar untuk
menunaikan kewajibannya. Ya, betul. Ya kalau yang badan usaha, ya dia harus melindungi pekerjanya. Kalau dia peserta mandiri ya harus memprioritaskan pembayaran iurannya Ya. supaya dirinya terlindungi. Kalau dia tidak pakai, peserta yang lain juga bisa manfaatkan. Ya. Dan juga harus memastikan keluarganya juga ya Pak ya, Ya. karena kan kadang-kadang di keluarga itu yang pastikan mereka semua terlindungi juga Ya. ya Pak, betul. Dan rutin. Rutin ya Pak ya. bayar. Nah itu Rutin. penting Ya. tuh, rutin bayar Ya, iuran. kalau takut lupa silakan daftar auto debit. Atau Ya. DBR. Ya, itu solusi dari BPJS Betul. Kesehatan ya Pak ya. Oke. Kalau punya tunggakan bisa ikut reha. Rehat. Ya. Takut lupa auto debit. Takut susah bayar cicilan yang tunggakan yang terlalu besar bisa dicicil. Nah. Jadi ada solusinya lah Iya, ya. pokoknya semua udah disediakan. Yang penting tinggal dari kitanya saja nih bagaimana supaya selalu sadar dan selalu mau untuk membayar rutin iuran BPJS ya Pak ya. Ya, kita selalu berusaha memberikan kemudahan kemudahan. kepada masyarakat yang memang peserta yang ingin membayar, jangan, apalagi udah pengen membayar Ya. kenapa kita persulit gitu. Nah, betul. Jangan dipersulit. Dan kita satu lagi saya lupa, channel pembayaran kita Hah? itu sudah hampir 1 juta. Wah, Channel pembayaran BPJS 1 juta lebih. Jadi bisa melalui Indomaret, Oh, Oke. oke. bisa melalui Alfamart, minimarket pokoknya ya. Minimarket benar-benar. bisa. Oh, oke. Berarti bukan ujuk-ujuk masyarakat datang Ya. ke kantor BPJS bayar apa? Nggak harus ya Pak ya? Nggak perlu. Nggak perlu ya Pak? Bisa ke Bisa Indomaret. ke aplikasi Gojek, Oh. bisa ke Shopee, Dana, Dana, Iya. OVO, E-wallet ya, e-wallet ya. e-wallet ya Pak ya? 1 juta Pak? E-commerce Channel. juga ya Pak ya. E-commerce. ya. Oh, E-commerce. koperasi. Saya Jadi, pernah soalnya bayar pakai Tokped. oh iya 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 E-commerce, iya. iya. jadi Sambil kalau di Tokped itu biasanya ada ininya, ada program-programnya ya. Iya iya banyak. Jadi gampang ya, bayarnya pun gampang ya. Jadi semua sisi udah kena. Oke. Iya, bayaran ada solusinya, tunggakannya juga ada solusinya, pengingat iurannya juga ada solusinya. Jadi ada solusi semua. Semuanya ada. Tapi bagaimanapun kita juga tidak lupa mengajak masyarakat juga hidup sehat lah Pak ya untuk menjaga Iya. kesehatan. Karena walaupun ada BPJS yang akan membayarkan menjamin pelayanan kesehatannya, tapi namanya juga manusia, siapa sih Pak yang mau sakit gitu ya? Ya, Ya. betul. Siapa sih yang mau Benar. di apa namanya merasa tidak enak di badannya gitu. Ya, gitu. Kita juga harus menjaga kesehatan ya Pak ya. Walaupun ada penjamin yang akan menjamin kalau kita sakit gitu. Ya, yang kesehatan itu penting di situ ya Pak ya. Iya, Oke, iya, oke, iya, oke. oke. Ini bahasanya Iya. seru banget. Tapi ini kita coba ini nih Pak, kita sudah coba survei nih Pak di Nah. media sosial. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen Nah, yang mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak ini betul. Pak. Jadi kita mau challenge Bapak nih Iya. sekarang Iya. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kita pilih Pak dari netizen. Nah, ini Jawabannya singkat padat jelas Pak. singkat padat jelas gitu Pak. Iya iya iya. Ini coba kita bacain ya Pak. Ini ada dari baby n_ar. Oh, bukan baby shark ya. Bukan Pak. Bukan. Du beda ya. Beda. Ini pertanyaannya ya Pak. Min, tentang tunggakan BPJS Kesehatan yang digratiskan khusus bulan Januari dan Februari itu benar Min atau hoax? Lagi rame loh di TikTok. Oh, lagi rame di TikTok Pak. Oh, iya. Katanya ada tunggakan BPJS yang dia digratiskan. Januari dan Februari katanya. Itu benar Pak, ada tunggakan BPJS yang digratiskan Pak. Pembayaran BPJS tetap rutin, Hmm. belum ada program untuk free hanya 2 bulan, Januari, Oh. Februari ya. Iya. Berarti ini apa hoax atau benar Hoax, ini Pak? Ini informasi yang ya hoax maksudnya. Hoax ya Pak ya. Oke. Informasi yang nggak benar, karena Hmm. kalau ya kita memang kewajiban peserta itu membayar rutin tiap bulan. Oke. Apakah itu Januari, Februari, Maret, April ya tetap membayar tiap bulan. Ya, bulan. buat proteksi Berarti kesehatan. proteksi. Berarti Ya. ini hoax ya, Hoax. tidak Ya. ada penggratisan untuk tunggakan. Yang ada kalau tunggakannya 5 tahun, 3 tahun, yang dibayar cukup 2 tahun 2 saja. tahun. Itu baru benar ya Pak ya. Nah, Itu baru itu benar. baru. Jadi Next. maksimal tunggakan hanya 24 bulan. Yes. 4 bulan. Itu ini ya. Next kita coba bacain lagi Ada next. netizen lain nih. Nah, ini ada nih Pak. Ini kata netizen nih Pak. Pak, ini saya punya tunggakan cukup gede, tapi saya nggak mampu nih Pak untuk bayar sekaligus. Itu gimana Pak solusinya? Ini kayak jawabannya Ada. sudah ada Ada. nih. Ya. Jawabannya Rehab. Rencana Pembayaran bertahap. Itu daftarnya bisa di aplikasi, bisa juga langsung Kantor di BPJS. kantor BPJS. Jadi banyak lah. Nah, udah jawab tuh. Ya, Nah, sok. sekarang yang ketiga nih. Ya. Yo. Ada lagi nih dari kata netizen. Ada yang nanya nih, Ah. Pak, Bapak saya ini baru daftar BPJS Kesehatan di bulan ini katanya. Tapi di bulan depan mau operasi jantung. Jadi dia baru bayar bulan BPJS Kesehatan bulan ini nih, Pak. Tapi bulan depan mau operasi jantung. Itu ditanggung nggak sih, Pak? Nah, itu gimana Pak? Kan baru bayar sebulan itu Pak. Baru sebulan loh, Pak.
perbedaan antara asuransi sosial Hah? dengan asuransi komersial. Oke. itu Kalau Gimana, Pak? asuransi komersial itu ada layanan-layanan yang tertentu yang berbiaya tinggi, itu ada grace period-nya. Waiting period ya Pak? Waiting period. Waiting period ya Pak ya? Jadi kalau sudah ikut 6 bulan itu baru bisa Di cover. Oh, harus nunggu dulu dia Harus ya. nunggu Itu komersil ya Pak ya? Komersil. Ah. Tapi untuk BPJS begitu sudah aktif, Hmm. layanan apapun tanpa screening itu langsung diberikan sesuai dengan indikasi medis. Itulah namanya prinsip gotong royong. Walaupun kita cuma bayar iuran berapa, tapi kan pelayanan kesehatan mahalnya Sehingga namanya asuransi sosial. asuransi sosial, bukan komersial. Ya. Nah, Jadi ini ditanggung ya Pak ya. Ditanggung. Yang penting jangan lupa kalau sudah selesai jangan tetap bayar iuran rutin. Jangan pas sakitnya aja. Ya oh kan? iya, Ya. jangan pas sakit atau mau sakit aja bayar iuran, tapi setelah mendapat tindakan kan juga perlu ada kontrol, ada apa. Ah. Kalau kita nggak bayar iuran ya gimana ya Pak? Kan nggak Ya. jalan, nggak bisa dipakai lagi tuh. Benar. Oke. Ada satu lagi nih. Nah, ini yang paling agak sedikit ini apa ekstrim nih. Ya, ibaratnya paling dar-der-dor. Dar-der-dor lah. Ini Sengaja kita taruh di akhir. ya, pertanyaannya Pak. Bubar aja BPJS, bubar dari Sylvia Marvia. Disuruh bubar Pak kita Pak. Itu bubar gimana jalan Pak? kita, bubar jalan. Ini bubar itu gimana Pak? Ini, Nah, kalau kita BPJS bubar apa Pak? Gimana itu Pak? Ini kan lebih ke opini pribadi ya. iya. Iya. Kalau kita lihat tadi pemanfaatan saja sekarang setiap hari 1,9 9 juta. Ah, Artinya ini kan memang program yang memang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya. dirasakan oleh masyarakat. Dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke. Bayangin tuh Mbak Sylvia, satu hari itu ada 1,9 juta pemanfaatan. Kalau BPJS bubar, siapa yang mau bayar? Pak Sylvia. Iya. Kan nggak mungkin. Udah gitu Jangan sakitnya lupa. juga nggak ringan-ringan, ada yang juga yang berat ya. Iya. Ada yang cuci darah seumur hidup loh. Nah, itu siapa yang mau bayar? Darah, hemofili Iya. Hemofili itu. yang memerlukan obat setiap bulan. Iya. Ini yang nanggung siapa kalau bubar Iya. coba? Berarti ini opini boleh saja ya Pak ya, tapi kalau faktanya pada saat ini 1,9 juta pemanfaatan setiap hari. Kalau BPJS bubar siapa yang mau bayarkan? Siapa yang mau tanggung? Masa masyarakat mau bayar sendiri? Iya. Ntar harusnya dia bisa bayar sekolah buat anaknya, makan buat anaknya, makan buat sehari-hari, kepake buat berobat. Iya, entar satu kakak 7 ponakan kejadian. Ya, bukan deh satu kakak 10 ponakan jadi ya kayak gitu. Banyak. Jual semua nanti buat Oke, berobat. siap. Luar biasa sekali ini. Aduh, Iya. sangat daging, sangat berbobot banget podcast kali ini. Iya. Enggak ada lemaknya, daging Nggak semua. ada Ya? lemak, Daging semua ya. Nah, dan fun fact-nya ini podcast pertama di tahun 2025. Wih. Bersama Bapak Dirqueen. Pak Dirqueen kita, Iya. Pak Ari. Siap. Terima kasih Mungkin banyak. Pak ada pesan-pesan atau apa buat masyarakat atau apa? Iya. Atau buat brosis Pak? Iya. Untuk Iya. gaya hidup. Pesan nasi goreng? Oh enggak, pesan di Silakan, Pak. Jadi kalau memang sekarang lagi rame ya, Ya. apakah BPJS itu akan bangkrut atau tidak? Di Ya. awal kita udah bahas Ya. Iya. bahwa BPJS ini program ini insya Allah akan tetap ada melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Siap. Yang penting adalah kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita. Oke. Jadi kalau memang kita adalah peserta mandiri, kita lihat keaktifannya. Yes. Keaktifan bisa dilihat di mobil JKN nih. Oke. Siap. Udah, Hmm. kalau punya tunggakan segera dilunasi Siap. supaya melindungi diri dan juga membantu orang lain. Siap. Jadi mungkin itu aja. Jadi kalau kemudahan tadi kita Sudah banyak dibahas. bahas Ya. ke channel pembayaran kita sediakan, alternatif pembayaran juga sudah banyak kita lakukan. Ya tinggal sama-sama nih. Ini program kita Siap. bersama, bukan hanya milik BPJS, ini Siap. program negara, Siap. sehingga harus kita jaga bersama sebagai warga Siap. negara Indonesia yang baik. Siap. Luar biasa. Dan setiap pihak, setiap ini menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Iya. Ya. Dengan sebaik mungkin. Peserta rutin membayar iuran, BPJS memastikan itu dijamin oleh BPJS, dan rumah sakit atau fasilitas kesehatan melakukan Memberikan pelayanan terbaik. yang terbaik untuk masyarakat. Jadi semua ekosistem tidak bisa satu aja Pak ya. Iya. Luar biasa. Karena program ini program bersama, pilih kita bersama. Ini kita bersama. Hmm. Ya, Oke, luar biasa, terima kasih banyak. terima kasih Pak. banyak Pak. Sehat Sehat selalu Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak, yang lebih seru Dan lagi. kita tunggu lagi inovasi-inovasi di bidang keuangan yang akan Ya. lebih Ya. mempermudah dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu. Amin. Siap. Amin. Makasih Bro Sis, Boyong Siap. Sama-sama atas Pak. waktunya juga. Siap. Itulah Sobat podcast kita kali ini bersama Bapak Dirqueen BPJS Kesehatan. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang hebat. Saya Brosis. Saya Broyo. See you next time.